Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada minggu pagi ini. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama berkaitan dengan Hari Raya Persembahan. Hari Raya Persembahan ke-1 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 dengan tema Undo-undo sebagai ungkapan syukur atas keterlibatan Allah dalam keseharian. Yang perlu diketahui oleh warga jemaat: 1. Persembahan petingan setiap warga jemaat dapat dilakukan lebih dini ke dalam kotak petingan yang akan disiapkan oleh panitia. Yang kedua, persembahan pada ibadah Hari Raya Persembahan ada 2, yaitu persembahan minggu dan persembahan syukur Hari Raya Persembahan. 3. Dalam Hari Raya Persembahan nanti ada kegiatan basar oleh kelompok 1 sampai dengan 9 dan para komisi pembinaan dengan menyuguhkan makanan atau minuman dengan kualitas baik. Yang keempat, bagi warga jemaat yang ingin mempersembahkan barang secara natural atau masakan dapat disampaikan pada hari H ke stand basar di kelompoknya masing-masing. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 191 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita mengambil saat teduh. Kita kuduskan ibadah ini dengan satu pengakuan yang sama, bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya.
Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di Minggu Paskah yang kedua ini, kita masih dipandu oleh satu tema, GKJW Bangkit Bersama Kristus. Kita akan menghayati tema ini untuk kehidupan keseharian kita dalam hari-hari yang harus kita jalani. Mari kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari NKP nomor 87. Kitab Ayub pasal 10 ayat yang ke-12 mengingatkan kepada kita, hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Itu adalah ungkapan dari Ayub atas apa yang dialaminya di dalam hidup. Ia menghayati bahwa hidup telah dikaruniakan oleh Tuhan. Dia juga menghayati bahwa pemeliharaan Tuhan ada dan nyata di dalam hidupnya. Dia juga mengaku bahwa Tuhan menjaga nyawanya. Ini juga sekiranya menjadi pengakuan kita bahwa hidup kita dijaga, dipelihara, dan dikaruniai oleh Tuhan. Namun kita juga sering menyadari bahwa kita ini ada dalam keterbatasan. Kita juga sering melupakan bahwa sesungguhnya hidup ini adalah karunia-Nya. Kita sering hidup sembrono, kita sering hidup tak seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mengakui atas keterbatasan hidup kita yang tidak mensyukuri, tidak menghayati bahwa Tuhanlah yang sesungguhnya memberikan hidup itu. Kita berdoa mohon pengampunan dosa.
Ya Bapa di sorga, dalam kejujuran dan kerendahan hati, pada saat ini kami mengaku di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa Engkau adalah Bapa yang mulia, Bapa yang perkasa, Bapa yang besar, yang selalu memberkati hidup kami. Kami juga mengaku bahwa Engkau adalah Allah yang telah memelihara dan menjaga kehidupan kami, tak pernah berhenti, dulu dan kini. Namun bersama dengan umat-Mu pula pada saat ini dengan segala kerendahan hati kami juga mengaku bahwa kami sering tak mensyukuri berkat dan pemeliharaan Tuhan. Ucapan kami, tingkah laku kami, perbuatan kami sering tak mencerminkan syukur kami kepada Tuhan. Malah hidup kami kerap dipenuhi oleh keluh, kerap dijejali oleh keresahan dan ketakutan. Oleh karena itu pada saat ini dalam pengakuan itu kami juga mohon kepada Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami. Ampunilah kami Bapa untuk semua yang telah kami lakukan dan itu tak sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan kehendak Bapa dalam hidup kami. Kuduskanlah kami dengan darah putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengalami kesengsaraan, kematian, tetapi juga mengalami kebangkitan karena Engkau. Bahkan lebih dari itu ya Tuhan, berikanlah kepada kami kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kami dalam perjalanan kami ke depan dalam kuasa Roh Kudus. Demikian ungkapan doa kami yang kami pinta hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ia mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita dan memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Seiring dengan berita pengampunan ini, mari kembali agungkan Tuhan, perubahan besar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh tercipta pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, sehingga kami semua sudah boleh mampu hadir di rumah-Mu yang kudus hanya karena anugerah-Mu semata-mata. Sebagai tanda ungkapan syukur kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Urapi kami dengan hikmat dan pengertian-Mu dengan urapan kuat kuasa-Mu, agar firman Tuhan yang diperdengarkan pada pagi hari ini itu tidak akan kembali sia-sia,
melainkan akan mengambil bagian di dalam hati dan kehidupan kami. Dan dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat lakukan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita memujikan Kidung Jemaat 178 baitnya yang kedua. Pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14a dan diteruskan dengan ayat 22 sampai 32. Kisah Rasul 2 ayat 14a dan diteruskan dengan 22 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan di kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Jagalah aku ya Allah, padamu aku berlindung. Tuhan kau baik bagiku, tiada selain Engkau. Orang-orang yang kudus yang ada di tanah ini, mereka orang mulia, jadi kesukaanku. Aku memuji Tuhan, hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam tentram. Bertambahlah kesedihan yang ikuti Allah lain. Ku takkan mempersembahkan korban curahan mereka. Tuhan kaulah bagianku, warisan dan pialaku. Kau teguhkan bagianku, yang senangkan hatiku. Aku memuji Tuhan, hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam tentram. Tuhan ku puji namamu, yang beri nasihat padaku pada waktu malam hari. Nurani mengajariku, ku senantiasa memandang kepada Tuhan yang berdiri di kananku. Aku pun tidak goyah. Aku memuji Tuhan, hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam tentram. Engkau tak menyerahkanku ke dunia orang mati, tak biarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Kau beritahukan padaku jalan kehidupan, sukacita yang berlimpah dan nikmat senantiasa. Aku memuji Tuhan, hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam tentram. Bacaan Alkitab selanjutnya kita ambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai 9. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai 9. Yang demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup. Amin. Silakan duduk.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Damai Kristus ada pada kita semua. Pagi hari ini kita sudah memasuki minggu yang kedua untuk masa Paskah. Bacaan kita juga berbicara tentang bagian dari peristiwa ketika Yesus sudah bangkit dari kematian. Kita akan merenungkan pokok ini sebagaimana dinarasikan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dalam dunia pergaulan kita keseharian, kita mengenal istilah basa-basi. Sebuah istilah yang itu sangat akrab dengan diri kita. Istilah Jawa sering dikatakan abang-abang lambe. Bahasa atau kata-kata yang terucap sering terdengar manis, terdengar enak di telinga demi sebuah kesantunan. Kata-kata yang kadang-kadang begitu bombastis, tetapi sebenarnya tak pernah bermaksud sungguh-sungguh. Tentu dalam pergaulan sosial kita, basa-basi itu tidak terhindarkan, tetap diperlukan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa itu tidak perlu, tidak. Basa-basi itu tetap diperlukan dalam pergaulan sosial kita. Untuk membuka percakapan, untuk mencairkan suasana perjumpaan, untuk menciptakan keakraban lebih lanjut. Tentu saudara-saudara, sopan santun seperti ini itu baik dan berguna. Asalkan itu bukan sekedar menjadi topeng kepura-puraan yang barangkali menjijikkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ucapan damai sejahtera bagi kamu yang sering kita ucapkan dalam bahasa yang sangat populer di tengah-tengah kita, shalom, damai sejahtera bagi kamu, yang terdengar 3 kali dalam bacaan kita dalam Injil adalah ucapan kesantunan yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Salam pembuka yang lazim, seperti halnya kita mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam. Tapi dalam konteks waktu itu, dalam konteks bacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ucapan damai sejahtera bagi kamu itu sesungguhnya adalah ucapan yang sangat memiliki daya, memiliki kekuatan. Benar-benar bukan sebuah basa-basi. Itu adalah ungkapan yang sungguh-sungguh. Dan itu diucapkan oleh Yesus yang bangkit dari kematian. Melalui pembacaan cerita pada malam sesudah Yesus bangkit ini, saudara-saudara, kita dibuat untuk semakin mengerti, semakin memahami akan arti kandungan salam yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Karena situasinya pada saat itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu adalah situasi yang sangat khusus. Kita boleh mengatakan ini adalah situasi yang ekstrim. Namun justru dalam situasi yang ekstrim itulah saudara-saudara, kita bisa memahami makna dari ungkapan salam yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu, itu dengan lebih dalam. Waktu itu Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya setelah 3 hari sebelumnya mereka berpisah. Yaitu ketika Tuhan Yesus itu mengalami kesengsaraan. Dan peristiwa perpisahan Yesus dengan murid-muridnya itu bukan perpisahan yang enak, kan? Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus diadili, murid-muridnya, mereka meninggalkan Yesus begitu rupa. Mereka kabur karena mereka takut.
Ditambah lagi 2 catatan, Yudas mengkhianati dia dan Petrus menyangkal dia. Ini saya katakan sebagai situasi yang ekstrim pada saat itu. Perpisahan itu bukan perpisahan yang enak. Perpisahan itu adalah perpisahan yang tidak enak, perpisahan yang buruk. Dan kalau kemudian terjadi perjumpaan kembali, setelah perpisahan yang buruk itu saudara-saudara, pasti itu menimbulkan kecamuk di dalam diri seorang yang berjumpa, mengalami perjumpaan itu. Pasti di dalam hatinya ada berbagai macam perasaan. Bayangkanlah begini, suatu saat, ini bayangkan saja, bukan sesuatu yang tenanan begitu. Bayangkanlah kita menyakiti orang lain, kita mengkhianati orang lain, kemudian kita berpisah dengan orang itu. Entah karena apa kemudian yang pasti kita menyakiti. Tetapi 3 hari atau beberapa hari kemudian orang itu mendatangi jenengan. Kira-kira jenengan nyaman apa mboten? Nyaman apa mboten? Saya yakin tidak nyaman. Lah apa mungkin ini? Kita mungkin punya rasa bersalah karena kita telah menyakitinya. Kita telah mengkhianatinya. Perasaan kita pasti tidak nyaman. Ada yang berkecamuk di dalam diri kita. Aku sudah mengkhianati dia. Aku sudah menyakiti dia. Demikian pula yang terjadi atas peristiwa itu. Ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya, mereka sadar mereka telah mengkhianati Yesus. Mereka telah meninggalkan Yesus. Mereka telah kabur dari hadapan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu mengalami kesengsaraan. Bayangkanlah apa yang dirasakan oleh mereka. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketika mereka ada dalam perasaan yang berkecamuk itulah saudara-saudara, mereka mendengar ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 19 dan ayat 21 menegaskan itu damai sejahtera bagi kamu. Itu berarti saudara-saudara, salam ini adalah salam yang begitu berharga bagi para murid karena ini mengandung kebenaran yang hakiki dalam kehidupan mereka. Mereka yang memiliki rasa bersalah itu sekarang merasakan sungguh-sungguh apa artinya salam itu. Apa artinya damai sejahtera bagi kamu. Paling tidak saudara-saudara, saya melihat ada 3 makna utama ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu itu. Maknanya yang pertama saudara-saudara, itu menghapus ganjalan di masa yang lampau. Makna ungkapan damai sejahtera bagi kamu itu yang pertama adalah menghapus ganjalan di masa yang lampau. Yesus itu bangkit kembali. Kemudian dia menjumpai murid-muridnya. Dan dia menjumpai murid-muridnya bukan dengan kemarahan. Dia menjumpai murid-muridnya bukan dengan dendam. Dia menjumpai murid-muridnya bukan dengan emosi. Dia menjumpai murid-muridnya dengan salam, damai sejahtera bagi kamu. Sebenarnya dia punya hak, punya kuasa untuk mengatakan, untuk memarahi murid-muridnya yang telah meninggalkan dia, tetapi Yesus tidak melakukannya. Kepada orang-orang yang mengkhianati dia tidak melakukan itu. Kepada orang-orang yang telah menyalibkan dia, Yesus juga tidak marah. Yesus datang pada murid-muridnya dengan membawa pengampunan. Ganjalan di masa yang lalu, ganjalan di masa yang silam, itu saudara-saudara sudah dianugerahi maaf, dianugerahi pengampunan. Dan orang-orang yang mendengar salam itu baru mengerti, menghayati benar artinya salam damai sejahtera bagi kamu itu, karena pada saat itu mereka sudah mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus. Sekaligus juga saudara-saudara, Yesus yang bangkit juga mengajarkan kepada murid-muridnya
juga mengajarkan hal itu kepada kita semua untuk benar-benar memberi anugerah pada masa lampau. Sebab itu adalah satu-satunya jalan untuk menempuh masa depan dengan lebih baik. Menempuh masa depan dengan lancar. Menganugerahi masa lampau dengan pengampunan. Itu akan menjadikan kita lebih ringan melangkah ke depan. Mari kita mengingat dan sekaligus juga menyadari masa lampau, masa lalu yang tidak diberi maaf, masa lalu yang tidak diberi pengampunan, itu akan terus mengganjal langkah kita. Tidak bisa tidak. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sungguh menghadirkan damai. Karena di situ ada pribadi yang memberi anugerah bagi masa lampau dengan pengampunan. Dan murid-muridnya sungguh-sungguh menghayati, oh inilah benar sungguh ungkapan damai sejahtera karena aku merasakan pengampunannya. Aku yang bersalah, aku yang meninggalkan, tetapi aku mendapatkan anugerah itu. Masa laluku diampuni oleh Yesus. Itulah saudara-saudara yang sekiranya menjadi pokok permenungan sekaligus inspirasi bagi hidup kita. Damai sejahtera bagi kamu, itu berarti kita meninggalkan, menanggalkan, mengampuni apa yang menjadi bagian dari masa lalu kehidupan kita. Memang saudara-saudara, tidak selalu musuh kita itu berupa seseorang atau berupa berwujud manusia. Bisa jadi musuh kita itu adalah kegagalan kita sendiri yang menyakitkan di masa lalu. Bisa juga itu adalah sebuah kesalahan, keteledoran kita yang serius di masa lalu. Kita tetap diajak untuk bermurah hati terhadap musuh masa silam itu dan memberikan pengampunan, memberi maaf. Sehingga kita akan semakin mengerti apakah arti salam Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Itu arti yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pengampunan terhadap masa silam itu menghendaki kita untuk memberi kesempatan kedua pada masa depan. Jadi pengampunan terhadap masa silam itu menghendaki kita untuk memberi kesempatan kedua pada masa depan. Perhatikanlah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia berjumpa dengan murid-muridnya. Ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 dikatakan kepada kita. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yang dilakukan Yesus yang bangkit pada saat itu, saudara-saudara, dia dengan otoritasnya mengutus kembali murid-muridnya. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus engkau. Barangkali kita terkejut dengan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Untuk murid-murid yang gagal, untuk murid-murid yang rapuh itu, untuk ia yang telah mengkhianati. Di masa yang lalu masih diberi kesempatan. Kedua, untuk apa? Untuk melakukan tugas seperti apa yang pernah diberikan. Aku mengutus kamu. Aku mengutus kamu. Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kembali kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memberi kesempatan kedua bagi murid-muridnya. Nah, sebenarnya saudara-saudara kita bisa mengatakan begini dalam istilah yang sederhana. Pemberian maaf yang sejati
itu selalu diikuti oleh kesediaan untuk memberikan sebuah kepercayaan kembali. Jadi pemberian maaf yang sejati itu selalu akan diikuti oleh pemberian kepercayaan kembali. Masa depan saudara-saudara layak diberi kepercayaan. Jika pengampunan di masa yang lalu itu sudah diberikan. Bagi Tuhan saudara-saudara, Dia tidak pernah jera memberi kepercayaan kepada kita. Tuhan senantiasa mengutus kepada kita sebagaimana Yesus mengutus kepada murid-muridnya, walaupun kita tahu kan, bukankah kita ini manusia yang sering gagal menjalankan tugas itu? Bukankah kita ini sering keliru melangkah? Tapi toh, seperti yang terjadi atas kehidupan murid-murid Yesus, di hadapan Yesus ia diberi kesempatan kembali. Demikian pula hanya dengan kehidupan kita yang rapuh ini, yang sering gagal ini, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan kedua. Dia memberikan kepercayaan kembali bagi kita untuk melakukan tugas kita. Yesus itu tidak pernah jera. Kalau Dia memberi pengampunan kepada kita untuk masa lalu kita, Dia juga memberi kesempatan, memberi kepercayaan kembali untuk masa depan kita. Inilah saudara-saudara artinya damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu, seperti apa yang menjadi ungkapan Tuhan Yesus. Salam itu bermakna kita memberi kesempatan, yang kedua kepercayaan bagi masa depan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada masa kini? Kalau terhadap masa lalu Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan, terhadap masa depan Tuhan Yesus telah memberikan apa? Tuhan Yesus telah memberikan kesempatan kedua. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus di masa kini? Begitu. Karena kita tidak mungkin hanya berbicara masa lalu, kemudian berbicara masa depan, tanpa berbicara pada masa kini. Karena sungguh aktualisasi hidup kita itu pada masa kini. Kasus Thomas, saudara-saudara, memberitahu kepada kita apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada masa kini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas yang tidak hadir pada perjumpaan pertama itu, saudara-saudara, kiranya menjadi inspirasi atas kita. Dikatakan dalam bacaan kita dalam Yohanes 20 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Itu adalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam perjumpaan dengan murid-muridnya yang pertama. Pada 3 hari setelah peristiwa kematian Yesus, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Dan hal yang sama juga, saudara-saudara, itu yang juga diberikan kepada Thomas yang tidak hadir, yang ada dalam pertemuan yang kedua 8 hari setelah pertemuan itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Bukankah kita melihat, saudara-saudara, yang dilakukan Tuhan Yesus itu sama untuk murid-muridnya yang berkumpul pada saat itu, sekalipun tidak ada Thomas. Dan yang dilakukan untuk Thomas yang hadir pada pertemuan kedua, kita boleh mengatakan seperti itu sama. Dia menunjukkan luka yang ada di tangannya dan lambung yang tertikam. Yesus memberikan kesempatan dan peneguhan yang sama kepada 10 murid dan juga kepada Thomas. Artinya apa?
Artinya adalah Tuhan Yesus memberikan keadilan bagi masa kini. Ia bertindak adil untuk Thomas dan untuk murid-muridnya yang lain. Damai sejahtera itu saudara-saudara akan dirasakan, akan dihayati benar jika pada masa kini itu ada keadilan. Bayangkanlah saudara-saudara dalam kehidupan kita ini, kalau pada masa kini itu ada kecurangan, pada masa kini itu ada kelicikan, masa kini itu ada ketidakadilan, dapatkah kita akan merasa damai? Dapatkah kita menghayati akan arti salam Tuhan Yesus damai sejahtera bagi kamu itu? Sementara kita ini dihidupi, digerogoti oleh ketidakadilan, ketidakpastian, kecurangan, dan seterusnya. Damai sejahtera itu pasti akan lenyap saudara-saudara. Kalau kebaikan itu dibalas dengan pengkhianatan. Kalau kemurahan itu dibalas dengan penghinaan. Kalau kebenaran itu dibalas dengan ketidakpedulian. Pasti damai sejahtera itu akan lenyap. Andai saudara-saudara, dunia kita kini manusia semakin tahu bersikap adil, bersikap fair satu dengan yang lainnya. Tidak curang, tidak menang-menangan, tidak merampas, tahu batas. Maka keributan, kekacauan yang ada di sekitar kita dalam dunia kita itu pasti akan tereduksi dan akan muncul apa? Muncul damai sejahtera itu. Itulah sebenarnya makna dari ungkapan Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Berikanlah keadilan bagi masa kini. Karena itu yang akan menumbuhkan damai sejahtera itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Di minggu Paskah kedua ini, kita diingatkan kembali. Yesus yang bangkit itu menyatakan kepada murid-muridnya salam yang bukan basa-basi, salam yang sesungguhnya, salam yang benar, damai sejahtera bagi kamu. Itu berarti Yesus yang bangkit itu telah menganugerahi pengampunan bagi masa lampau. Yesus itu memberi kesempatan kedua bagi masa depan, dan Yesus itu memberi keadilan bagi masa kini. Dalam perspektif bacaan kita yang kedua, saudara-saudara, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9 kita menghayati ini adalah 3 serangkai apa yang disebut dengan iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu selalu berangkat dari masa lalu. Iman selalu berangkat dari masa lalu. Titik pijaknya adalah masa lalu. Pengharapan itu selalu berada di depan. Dan kasih itu ada di antara masa depan dan masa lalu. Di antara iman dan pengharapan. Dalam dunia kita saat ini, jika ada kasih dalam perspektif seperti apa yang diungkapkan 1 Petrus, damai sejahtera itu pasti akan boleh kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema besar kita dalam masa Paskah ini adalah GKJB bangkit bersama Kristus. GKJB bangkit bersama Kristus. Itu berarti kalau kita membaca dalam konteks kita saat ini, hari ini, kita bisa mengatakan GKJW itu menghadirkan damai sejahtera seperti apa yang disampaikan oleh Yesus dalam salamnya, damai sejahtera bagi kamu. Itu berarti GKJW berani memberikan pengampunan bagi masa lampau. GKJW harus beri kesempatan kedua untuk masa depan. Dan GKJW harus berlaku adil, berlakukan keadilan bagi masa kini. Tanpa itu saudara-saudara, salam damai sejahtera itu hanya akan berupa basa-basi. Bukankah dalam keseharian kita sering mengungkapkan begitu? Dalam setiap perjumpaan kita, shalom, damai sejahtera. Tapi mari kita menghayatinya. Bukan hanya menjadi sekedar basa-basi, bukan. Tapi ingatlah bahwa ketika kita mengungkapkan shalom, damai sejahtera, aku memberi pengampunan pada masa lalu. Aku memberi pengampunan kepada engkau. Aku juga memberi kesempatan kepada engkau yang sudah aku ampuni untuk melakukan sesuatu di masa depan. Dan aku akan berlaku adil.
sebagai sebuah komitmen diri. Sehingga kita sungguh-sungguh akan mengatakan damai sejahtera bagi kamu itu bermakna dalam dan bukan abang-abang lambe. Amin. Satu doa untuk kita. Ku mulai dari diri sendiri. Satu pujian dari vokal grup Madu Suara.
Terima kasih vokal grup Madu Suara. Kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan apa yang menjadi pujiannya. Mari kita kembali angkat satu pujian Bapak Ibu dan Saudara-saudara dari Kidung Jemaat nomor 391 bait yang keempat. Sampaikanlah firman-Nya di mana-manapun, serta perbuatannya teruskanlah tekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita kembali hampiri tata Tuhan. Kita akan angkat doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk kasih karunia penyertaan dan pendampingan-Mu yang nyata atas kami sampai pada saat ini. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati perjumpaan kami, menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Biarkanlah perjumpaan ini akan bermakna bagi kami, mendewasakan kami, dan mampukan kami untuk semakin boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan mampukan kami untuk boleh mengenal saudara-saudara kami yang lain sebagai bagian dari gereja Tuhan yang di dalamnya kami hidup dalam satu persekutuan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih pula ya karena pada pagi hari ini Engkau telah mengungkapkan kepada kami apa yang menjadi ungkapan kata hati-Mu melalui pelayanan firman-Mu, mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus telah menyampaikan salam kepada para murid-Nya, damai sejahtera. Yang itu berarti bahwa Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan bagi masa lampau. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kedua bagi masa depan, dan Tuhan Yesus bertindak adil, memberi keadilan bagi masa kini. Biarkanlah itu juga akan menjadi semangat dalam hidup kami. Ketika kami anak-anak-Mu sebagai pribadi, sebagai persekutuan, sebagai gereja Tuhan yang juga boleh mendengar dan mengungkapkan salam damai sejahtera bagi kamu, supaya hidup kami juga boleh meneladani Yesus. Berani memberi pengampunan bagi masa lampau, berani memberi kesempatan bagi masa depan, dan berani memberi keadilan bagi masa kini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya menjadi pewarta dan pendengar. Jadikanlah kami pelaku atas firman-Mu itu. Bapa di sorga, kami membawa dalam doa ini umat-Mu, warga jemaat-Mu GKJW Jemaat Malang,
Tuhan yang akan senantiasa memberkati, Tuhan yang akan menyertai. Tuhan akan mampukan setiap umat-Mu untuk bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, supaya akan juga boleh ada dalam pengenalan yang benar tentang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam Kristus Yesus. Mohon kepada Engkau supaya Engkau berkati dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, berkati dalam setiap keluarga yang dibangun, berkati dalam setiap mimpi dan harapan, supaya umat-Mu akan boleh merasakan betapa manisnya kasih karunia yang dari Engkau. Berdoa pula untuk anak-anak jemaat-Mu, ia yang belum sekolah, yang masih kecil, ataupun juga yang berada di bangku pendidikan. Tuhan juga yang akan senantiasa menyertai, menjangkau mereka. Mampukan mereka untuk hidup dalam keakraban dengan satu dengan yang lain sebagai keluarga, sebagai satu persekutuan, bahkan juga belajar untuk hidup dalam keakraban dengan Tuhan sebagai Sang Juru Selamat. Kami sadar Bapa, ada banyak tantangan untuk kehidupan anak-anak kami. Oleh karena itu berikanlah kepada kami, para orang tua, hikmat kebijaksanaan supaya kami boleh membawa mereka, menuntun mereka, mengarahkan mereka ke dalam kehidupan yang benar, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Kristus. Para pemuda-pemudi-Mu kami juga serahkan kepada Tuhan, supaya mereka tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan. Mampukan mereka untuk sungguh-sungguh boleh berkarya dalam kehidupannya, dan mampukan mereka untuk meraih mimpi dan harapan mereka. Lebih dari itu, Engkau yang akan menjagai hati dan imannya, supaya akan tetap hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan Sang Penyelamat dalam Kristus Yesus. Untuk pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Malang ini, kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Engkau berkati, ya Tuhan, penatua, diaken, dan juga badan-badan pembantu yang ada di dalamnya, dan juga para karyawan gereja, ataupun juga setiap orang, setiap pribadi yang dengan segala ketulusan dan kesungguhan boleh menyerahkan hidup dan kehidupannya demi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Malang ini. Tuhan yang akan menjangkau, memampukan, sehingga setiap orang pada akhirnya juga boleh menyadari dan mengakui hanya karena Tuhan mereka boleh berkarya, dan demi kemuliaan nama Tuhan setiap orang juga akan boleh berkarya. Dan Engkau yang akan menjaga kesatuan langkah kami, para pelayan-Mu itu, supaya sungguh-sungguh dalam kesatuan langkah ini kami boleh berjalan dalam kebenaran ke arah Kristus. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk GKJW secara keseluruhan di lingkup majelis daerah ataupun juga di lingkup majelis agung, supaya Engkau memberkati, mampukan GKJW untuk terus belajar menjadi berkah bagi orang lain, bagi dunia di mana Engkau menempatkannya. Berbagai macam pergumulan yang besar ataupun juga pergumulan yang kecil, kami serahkan pergumulan-pergumulan itu di dalam Tuhan, supaya Tuhan turut serta menyelesaikan, merampungkan setiap pergumulan itu. Tapi juga berikan kepada setiap orang yang menjadi bagian dari gereja kesenjawitan untuk menghayati akan adanya maksud Tuhan yang baik dalam setiap langkah, setiap rencana, setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukannya sebagai gereja Kristen Jawitan. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, terutama mereka yang ada dalam sakit dan kelemahan tubuh. Tuhan yang akan hadir menopang, menyertai, dan memberikan penghiburan. Lebih dari itu, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Kami percaya bahwa rahmat Tuhan itu senantiasa ada, dan rahmat Tuhan yang itu memungkinkan setiap orang pada akhirnya tidak kehilangan harap atas hidupnya sekalipun ada dalam keterbatasan dan ketidakmampuan. Mereka yang terbelenggu oleh roh-roh kegelapan, roh-roh duniawi ini, roh-roh kedagingan, Tuhan juga yang akan memberikan kemerdekaan supaya mereka boleh hidup sesuai dengan apa yang menjadi kemerdekaan Kristus. Karena sungguhnya Tuhan yang memerdekakan, Tuhan yang telah mengalahkan setiap belenggu, bahkan belenggu terbesar dalam kehidupan manusia, kematian, telah Tuhan bebaskan dalam karya Yesus. Mampukan umat-Mu ya Tuhan untuk boleh hidup dalam kemerdekaan, karena di situ Engkau berkarya. Untuk kehidupan bangsa dan negara kami,
di mana kami hidup dan tinggal ini. Kami juga menyerahkan kepada Tuhan, supaya hanya karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan, bangsa negara kami akan tetap boleh merasakan damai dan sejahtera. Kami yang menjadi bagian negeri ini tetap juga akan boleh merasakan damai dan sejahtera itu, dan mampukan kami untuk terus belajar memberikan kontribusi positif atas kehidupan negeri ini, supaya hanya karena kontribusi yang kami berikan dan setiap orang yang menjadi bagian negeri ini untuk memberikannya, maka biarkanlah negeri ini akan tetap boleh berada, negeri ini akan tetap boleh bertumbuh, berkembang, dan menjadi semakin besar hanya karena karya Tuhan. Bapa di sorga, ini ungkapan doa kami, yang semuanya kami pinta hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikannya itu, marilah kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a, yang demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji medley Kidung Jemaat 440 dan pelengkap Kidung Jemaat 216. Tiada
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia Tuhan yang telah mewujudkan sukacita bagi kehidupan kami. Walau sebenarnya berkat kami di dalam kehidupan kami tidak setimpal dengan perbuatan dan pelayanan kami, tetapi Tuhan tetap setia memelihara hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan persembahan. Terima dan berkatilah persembahan kami ini, agar benar-benar bermanfaat bagi pelayanan kasih dan terwujudnya kerajaan-Mu di gereja kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan memberikan hikmat agar mampu mengelola dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian ya Bapa, permohonan dan ucapan syukur ini kami naikkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa Engkau diutus mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Wartakan damai sejahtera Kristus dengan menyatakan itu dalam kehidupan kita. Ku suka menuturkan cerita mulia. Terimalah berkat Allah, Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian dalam menjalani hidup kini dan selamanya. Amin. Sampai